Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan minggu kelima dari mata kuliah Teknik Pondasi. Materi kali ini mengenai penurunan tanah pada pondasi ya. Jadi masih pada pondasi dangkal. Sebelumnya untuk penurunan tanah seharusnya Anda sudah mempelajari di mata kuliah mekanika tanah. Itu ya, jadi tolong dipelajari lagi mata kuliah semester lalu. Kalau misalkan Anda masih lupa gitu ya, atau misalkan Anda sudah lupa. Oke, sebelum saya melanjutkan lebih dalam, saya ulas sedikit bahwasanya penurunan itu ada 3 jenis, itu ya. Ada 3 jenis, yaitu penurunan segera, penurunan primer, penurunan sekunder. Jadi simbolnya pada materi kali ini untuk penurunan segera adalah ROI ini. Untuk primernya adalah yang ini S biasa, untuk yang sekunder adalah SS. Sehingga total penurunan suatu pondasi adalah penjumlahan dari ketiga jenis penurunan tersebut. Mungkin saya ulas sedikit lagi juga ya. Jadi penurunan segera itu anggapannya ya, contohnya paling simpel ya, penurunan yang terjadi secara langsung seketika ketika beban itu ada. Jadi contohnya kayak seperti Anda nginjek lempung. Jadi kalau Anda nginjek lempung itu kan langsung turun kan. Nah, jadi contoh logisnya itu seperti itu. Kemudian kalau konsolidasi primer ini, jadi dia dinamakan konsolidasi, berarti adalah keluarnya air dari pori-pori tanah, gitu ya. Jadi konsolidasi atau penurunan itu terjadi sebagai akibat dari keluarnya air dari pori-pori tanah. Jadi ketika air itu keluar dari pori-pori, nah pori-porinya anggapannya kan mengecil sehingga nanti terjadi penurunan pada tanah itu sendiri. Nah, air itu keluar sendiri karena sifatnya adalah tidak suka tertekan gitu kan. Jadi ketika ada beban, air itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Itu adalah konsolidasi primer. Sedangkan untuk konsolidasi sekunder itu terjadi setelah konsolidasi primer. Jadi kalau konsolidasi sekunder atau penurunan sekunder saya lebih tepatnya, penurunan sekunder itu terjadi akibat struktur dari tanah gitu. Jadi ketika semua air itu sudah keluar, ya tidak semuanya keluar ya. Jadi anggapnya sudah stabil airnya semuanya, kemudian dilanjutkan dengan perubahan dari struktur dari tanah itu sendiri. Mungkin kalau misalkan saya bisa contohkan, nah jadi seperti ini. Ini saya coba juga sudah gambar di pen ya. Jadi struktur tanah sebelum dia itu terkonsolidasi gitu ya, mungkin masih pada fase tahap konsolidasi primer pun struktur-struktur tanah itu dia acak seperti ini gitu ya, acak seperti ini ianya. Nah, setelah konsolidasi primernya selesai gitu, kemudian dia berlanjut menuju ke konsolidasi sekunder, di mana struktur acak ini tuh dia tertekan gitu ya secara merata sehingga menjadi seperti ini gitu. Jadi yang dulunya diacak menjadi seperti ini sehingga dia akan anggapannya kalau misalkan dia ini tumpuknya ini lebih padat kayak gini. Nah, dia kan akan lebih lebih turun gitu. Nah, logikanya untuk konsolidasi sekunder itu terjadi akibat seperti ini. Gitu ya. Itu adalah konsolidasi sekunder. Nah, bila mana pondasi dibangun di atas tanah lempung yang sangat mampu mampat dari kompresi, maka penurunan kompresi akan beberapa kali lebih besar daripada penurunan segera. Nah, sekarang ke penurunan segera dulu, gimana rumusannya? Nah, rumusannya seperti ini untuk penurunan segera. Jadi, Rho I sama dengan P dikalikan B dikalikan 1 min mu kuadrat per E kalikan IP.
di mana mu ini adalah angka Poisson, E adalah modulus elastisitas, B adalah lebar pondasi, P adalah tekanan bersihnya, IP adalah faktor pengaruh. Gitu ya. Jadi kalau faktor pengaruh itu rumusannya ini. Gitu ya. Jadi sedikit panjang di mana dia perlu M1, di mana M1 adalah panjang pondasi dibagi lebar pondasi. Gitu. Tapi seingat saya ini sudah ada tabelnya. Lah ini tabelnya. Maaf sedikit buram. Gitu ya. Jadi ini adalah M1-nya, ini adalah bentuknya, ini adalah kriterianya, ini IP, kriterianya lentur atau kaku. Kebanyakan pondasi jenisnya adalah kaku. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia bentuknya pondasinya adalah bundar, maka dia 0,79 ini. Kalau bentuknya dia persegi, tergantung dari M1-nya. Berapakah perbandingan antara panjang dan lebar dari pondasi. Ya. Jika misalkan pondasinya ukurannya 2, lebarnya, panjangnya 2 juga. Berarti M1-nya adalah 2/2 sama dengan 1. Berarti nilainya adalah 0,88 untuk yang pondasi kaku. Mayoritas kaku sih kalau misalkan pondasi itu. Nah, kemudian untuk modulus Young, yaitu E itu tadi, jadi tergantung dari jenis tanah. Jadi apakah dia termasuk lempung, apakah pasir. Lempung pun apakah dia itu lembek ataupun keras. Pasir pun apakah dia itu pasir lepas ataukah padat. Gitu. Jadi kalau satuannya PSI ini nilainya, kalau kilonewton per meter persegi ini nilainya. Jadi boleh Anda ambil di antara ini. Gitu. Jadi boleh Anda ambil di antara nilai-nilai yang sudah tertera. Begitu juga untuk angka Poisson atau mu, tergantung dari jenis tanah. Tuh. Pasir lepas, agak padat, bernanau, lembek, agak kaku. Nah, ini berapakah nilai angka Poissonnya? Boleh diambil di antara nilai ini. Silakan, terserah Anda. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya pondasi ukuran 1x2. Dia dibangun di atas tanah pasir, di mana pasirnya itu punya angka Poissonnya 0,4, modulus elastisitasnya adalah 14.000 kN per meter persegi. Kemudian untuk bebannya dia 96 kN per meter persegi. Dia berada di kedalaman 1 ya. Dia. Nah, langsung saja kita masukkan aja pakai rumusan ini toh. Ya, di mana P-nya kan tadi sudah diketahui sebesar 96. B-nya adalah 1, oke. 1 kali 2 lebar kali panjang. Nah, M1-nya adalah 2/1 sama dengan 2. Jadi dari tabel didapatkan M12, IP-nya adalah 1,21. Nah, di sini IP-nya 1,21 sehingga didapatkan penurunan segeranya sebesar 0,00697 meter atau 6,97 mm. Hanya itu saja untuk yang penurunan segera. Nah, sedangkan untuk konsolidasi primer, seperti yang Anda sudah pelajari pada mata kuliah mekanika tanah, ada 3 jenis, ada 3 rumusan. Ini tergantung dari jenis terkonsolidasinya. Jadi ada yang masih terkonsolidasi normal ataukah dia over consolidated. Over consolidated pun juga ada kriterianya. Gitu ya. Jadi ada tegangan prakonsolidasinya ini. Gitu. Jadi rumusan yang paling atas yang ini adalah untuk normal consolidated. Jadi normal consolidated itu maksudnya adalah dia masih belum pernah terbebani sebelumnya. Kalau over consolidated biasanya itu dia sudah pernah terbebani sebelumnya. Gitu. Kalau belum pernah terbebani sebelumnya berarti contohnya kayak tanah lapang gitu ya. Kalau over consolidated berarti dulu dia ada bekas bangunannya, misalkan contohnya seperti itu. Nah, untuk over consolidated sendiri ada 2 jenis. Itu ya nih, yang kedua dan yang ketiga ini. Yang perbedaannya adalah dari perbandingan antara tegangan overburden ditambahkan delta sigma average gitu ya, atau distribusi tegangannya gitu. Apakah dia kurang dari
sigma aksen C atau tegangan prakonsolidasinya. Tegangan prakonsolidasi ini biasanya didapatkan dari hubungan angka pori dan tekanan ya pada saat Anda mencari CC dan CS di konsolidasi gitu ya, di mekanika tanah. Ini diketahuinya di sana gitu. Ataukah dia tegangan overburdennya itu lebih kecil daripada tegangan prakonsolidasi, kemudian dia lebih kecil daripada tegangan overburden ditambahkan delta sigma average. Jadi kalau dia memenuhi kriteria ini pakai rumusan yang kedua, kriteria yang ini pakai rumusan yang ketiga. Perbedaannya apa sih antara rumusan 1, 2, dan 3 ini? Perbedaannya di ini ya, di CC ini ya. Kalau yang normal ini dia pakai CC, compression index. Jadi indeks compressionnya apa? Pemampatan, itu ya. Kalau swelling index ini dia indeks pemuaian. Jadi perbedaannya hanya di sini. CC, CS, kalau yang rumusan yang ketiga ini pakai CC dan juga pakai CS. Jadi dua-duanya dipakai. Ada CC, compression index, HC adalah tebal lapisan lempungnya, 1 plus E0 adalah angka pori awal, sigma aksional adalah tegangan overburden, delta sigma average adalah yang sudah Anda pelajari di minggu sebelumnya, yaitu distribusi tegangan. Tegangan overburden ini seharusnya Anda sudah tahu gitu ya. Jadi tegangan overburden itu adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban tanah itu sendiri. Gitu ya, pada kedalaman tertentu. Itu adalah tegangan overburden. Mungkin nanti ada contohnya sedikit biar Anda lebih paham. Untuk ini adalah korelasi gitu ya, beberapa korelasi yang didapatkan dari beberapa penemuan. Korelasi ini hanya boleh dipakai apabila Anda tidak memiliki data. Jadi kalau selama Anda punya data CC, CS, dan lainnya yang dari laboratorium, Anda wajib menggunakan data tersebut. Tapi apabila data Anda tidak memiliki data, baru Anda boleh mengkorelasikan. Itu mungkin dari LL-nya atau dari E0-nya dan lain sebagainya. Gitu. Kalau CS biasanya 1/5 sampai 1/10 CC. Gitu ya. Itu kriterianya untuk mengkorelasikan. Nah, itu untuk yang konsolidasi primer. Nanti contohnya di belakang ada insya Allah. Kemudian untuk penurunan sekunder. Untuk penurunan sekunder rumusannya seperti ini. Itu ya. Jadi SS sama dengan C aksen alfa kalikan H log T2 per T1. C aksen alfa sendiri rumusannya adalah C alfa per 1 plus EP. Jadi beruntun ini ya. Jadi C alfa sendiri rumusannya ini. Delta E per log T2 min log T1. Nah, apa itu delta E? Apa itu log T2? Log T2 per T1. Jadi anggapannya ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya. Jadi di sini sudah ada grafik perbandingan antara angka pori dan waktu, tapi dia sudah skala log. Gini ya. Dari grafik ini mungkin saya jelaskan dulu dari ini ya. Jadi grafik ini tuh sebenarnya menunjukkan tingkat penurunan gitu ya. Jadi di sini tuh bisa dilihat kapan konsolidasi primer itu berakhir dan kapan konsolidasi sekunder itu dimulai gitu. Jadi grafik yang ini dari sini ke sini gitu ya, sampai sini itu adalah wilayahnya konsolidasi primer, sedangkan dari sini ke sini itu wilayahnya konsolidasi sekunder gitu. Nah, pemisahnya adalah titik ini gitu. Jadi apabila ini saya perpanjang garis lurusnya ini, kemudian ini saya perpanjang juga, nah ketemulah titik ini. Jadi titik ini itu adalah titik di mana konsolidasi primer itu anggapannya sudah
selesai, kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi atau penurunan sekunder. Kemudian dari sini mungkin Anda bisa lihat dulu T1 dan T2 gitu ya. Jadi dari penentuan T1 dan T2 ini terserah Anda sebenarnya. Gitu. Misalkan Anda pilihan di sini T1, di sini T2 boleh. Tapi di sini kita ngikutin contohnya aja ya. Misalkan T1-nya di sini, T2-nya di sini. Gitu. Nah, dari T1 di sini dan T2 di sini Anda kan bisa ngelihat bahwasanya ada jarak delta E gitu kan ya. Kalau di sini kan E-nya sekian kan gitu. Kalau T2 E-nya sekian, sehingga ada selisih antara T1 dan T2 itu E-nya berapa. Nah, itu adalah delta E-nya. Kemudian log T2 per T1 itu adalah nilai dari T1 dan T2-nya. Tidak perlu dilogkan lagi. Jadi ya nilainya T1 dan T2 itu berapa dia. Misalkan T1-nya adalah 1, T2-nya adalah 8, ya udah tinggal dibagi aja 8 per 1. Gitu. Delta E-nya berapa. Nah, setelah itu berarti sudah ketemu C alpha. Habis C alpha ketemu, EP-nya adalah angka Pori pada akhir konsolidasi primer. Berarti titik ini ya. Ini berapa nilai EP-nya. Setelah itu dapat C aksen alpha. C aksen alpha dapat hanya adalah tebal lapisan lempungnya. Ini adalah log T2 per T1 sama seperti ini. Jadi nilainya berapa? Ketemulah penurunan sekundernya. Itu ya. Nah, itu adalah penurunan sekunder. Jadi sudah semua, penurunan segera sudah, primer sudah, sekunder juga sudah. Oke ya. Nah, sekarang gimana caranya ngitung penurunan di bawah fondasi? Begitu ya. Jadi ada suatu teori untuk ngitung penurunan di bawah fondasi. Jadi distribusi tegangannya itu kita nanti di rata-rata. Gitu ya. Jadi di rata-rata seperti ini. Jadi penambahan tegangan vertikal di dalam tanah akan semakin mengecil dengan bertambahnya kedalaman Z, gitu kan. Dengan itu menghitung penurunan dari fondasi dapat digunakan perumusan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun untuk penambahan tekanan delta P pada persamaan tersebut seharusnya menambahkan tekanan rata-rata. Gitu. Jadi tekanan rata-ratanya itu delta P average atau delta sigma average sama dengan delta P top ditambahkan 4 delta P middle ditambahkan delta P bottom dibagi 6. Karena jumlahnya kan 6 nih. 1 plus 4 plus 1 sehingga jumlahnya adalah 6. Jadi di rata-rata. Gitu ya. Di mana delta PT, M dan B ini adalah penambahan tekanan pada bagian atas, tengah dan bawah dari lapisan lempung yang ditinjau. Itu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan ada suatu pondasi ukuran 1 kali 2, itu ya. Seperti ini. Ada 2 lapisan tanah. Yang pertama adalah pasir, yang kedua adalah lempung. Terus ada permukaan air tanah di sini di kedalaman 2,5 ya. Kedalaman 2,5. Jadi bagian sini dia tidak jenuh, bagian sini jenuh dan di sini juga jenuh. Gitu ya. Kita disuruh cari berapakah besar penurunan primernya. Gitu ya. Dianggap di sini adalah normal consolidated, berarti dia masih belum pernah terbebani sebelumnya sehingga dia pakai rumusan ini. Gitu ya. Pakai rumusan ini. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah sigma aksen nolnya atau tegangan overburden-nya. Oke, sebelumnya sudah saya bilang bahwasanya tegangan overburden adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban itu sendiri. Gitu. Nah, karena kita itu karena konsolidasi itu kan hanya terjadi pada tanah lempung, yaitu pada ketebalan 2,5 ini aja ya. Ingat ya, yang terjadi penurunan konsolidasi itu hanya di tanah lempung saja, di tanah pasir tidak ada. Oke, di tanah lempung saja yang ada konsolidasi, di tanah pasir tidak ada. Nah, untuk mencari tegangan overburden,
kita tinjauannya adalah di tengah-tengah dari lapisan lempung itu, gitu ya. Jadi di tengah-tengah lapisan lempung, berarti kalau tinjauannya adalah 2,5, tengah-tengahnya berarti 1,25. Tinjauannya hanya di tengahnya saja, gitu ya. Dari tengahnya sampai ke, dari atas sampai ke tengahnya ini, tengahnya lempungnya. Nah, itu tinjauannya dari tegangan overburden. Nah, tegangan itu kan berarti gamma kalikan H, gitu kan ya. Di sini ada berapa lapisan? 2 lapisan, tapi di sini ada ground water table-nya, berarti di sini dan di sini beda, gitu ya. Karena di sini ada pengaruh kejenuhannya, gitu. Sehingga rumusannya ya gamma kalikan H plus gamma kalikan H plus gamma kalikan H. Gamma kalikan H1 ini gamma kalikan H2, gamma 2 kalikan H2, gamma 3 kalikan H3. Oh, ini kebalik nih ya, H kalikan gamma dia. 2,5 itu adalah tinggi ketebalan lapisan tanah pasir yang di atas ground water table, yaitu 1 plus 2,5 dikalikan dengan gamanya, yaitu 16. Di sini sedikit ada kekeliruan ya, 16,5. Itu entah di sininya atau di sininya, gitu ya. Yang pasti ini adalah gamanya, nilai gamanya. Kemudian ditambahkan dengan 0,5 dikalikan 17,5 dikurangi gamma W. Di sini dituliskannya 9,81 ya. Anda boleh nulis 9,81 atau dibulatkan menjadi 10, boleh. Gitu. Ingat, karena dia ini terendam air, berarti kita harus menghitungnya secara efektif. Itu ya, konsepnya efektif tolong dipahami lagi, di pertemuan pertama dan kedua sudah saya jelaskan. Itu ya. Sehingga di sini H dikalikan gamma efektif. Iya, 0,5 dikalikan gamma sat min gamma W. Begitu juga untuk yang lempung. Itu ya. Ingat tadi kan saya sudah menyebutkan bahwasanya tinjauannya untuk tegangan overburden ada di tengah-tengah lapisan lempungnya. Maka dari itu di sini ketinggiannya hanya 1,25 saja, yaitu setengah dari 2,5. Gitu ya. 1,25 dikalikan gamma sat min gamma W. Ini adalah gamanya lempungnya, gamma sat lempungnya. Ini ya. Min gamma W yaitu 9,81 atau 10, boleh. Sehingga didapatkan sigma AC0-nya adalah 52,84. Nah, setelah ini ketemu, kita cari delta sigma average-nya. Tadi kan pakai rumusan ini toh. Gitu. Sehingga kita harus cari satu persatu berapakah delta sigma T, delta sigma M, delta sigma B. Itu ya. Nah, kita buatlah tabel seperti ini. Gitu. Ini ada M1. Oh iya. Oke. Untuk mengulas sedikit mengenai pertemuan kemarin, karena dia ini pondasinya adalah persegi panjang ya, 1 kali 2, berarti ada 2 cara toh. Cara yang pertama adalah membagi pondasi menjadi 4 gitu, karena tinjauan paling efektif untuk mengetahui besaran dari penurunan yaitu ada di tengah-tengah pondasinya. Jadi kalau misalkan dia itu 1 kali 2, ya tengah-tengah pondasinya berarti di sini kan gitu. Dan juga di bagian tengahnya dari 2 meter ini. Gitu, berarti ukurannya sekitar 1 kalikan 0,5 yang kesana. B-nya 0,5 kalikan 1 kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada 2 cara, pondasinya dibagi 4 atau kita pakai rumusan satunya yaitu pakai yang IC, I-center itu ya. Coba dibuka lagi ya materi yang minggu lalu. Nah, kebetulan di soal ini dia menggunakan IC. Ya, menggunakan IC, maka dari itu dia pakai M1 dan N1. Gitu ya. Makanya dia pakai M1 dan N1. Jadi dia nggak pakai cara yang pondasinya dibagi 4, jadi dia langsung pakai IC. Gitu. Dimana nilai M1 sama dengan L per B. Gitu ya. Nah, sepertinya ini adalah bagian top. Yang bagian ini adalah bagian top, ini bagian middle, ini bagian bottom. Gitu ya. Jadi kalau M1 kan sama dengan L per B. Dimana L-nya adalah 2, B-nya adalah
1. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Jadi 2, 2, 2. Ini bagian top, middle, bottom. Nah, sedangkan Z-nya, kalau bagian top kan berarti di sini. Itu kan ya, di atas, paling atas lapisan lempung. Itu ya. Bagian middle-nya di tengah-tengahnya lempung. Bagian bottom-nya di paling bawah dari lempung. Gitu. Nah, sedangkan Z-nya, karena ini adalah distribusi beban, berarti tinjauannya adalah dari titik beban itu ada. Nah, beban itu ada kan pertamanya dia ada di kedalaman 1 kan, di sini mulai ada bebannya. Sehingga tinjauannya hanya dari sini sampai ke bagian top, dari sini ke middle, dari sini ke bottom. Nah, makanya di sini nilainya untuk yang bagian top dia 2. 2 itu diambil dari 1,5 ditambah 0,5. Sedangkan untuk middle-nya yaitu 2 ditambahkan 2,5 dibagi 2 atau 1,25. Oke, jadi 2 ditambah 1,25 yaitu 3,25. Sedangkan bagian bottom 2 plus 2,5 yaitu 4,5. Itu ya. Nah, M1 didapatkan, L per B, Z-nya didapatkan, kita cari N1. Yaitu N1-nya adalah Z per B per 2. Z-nya sudah diketahui ya. B per 2 didapatkan N1 untuk yang top sebesar 4, middle-nya 6,5, bottom-nya 9. Nah, M1 ketahuan, N1 ketahuan, kita balik lihat tabel yang IC. Ingat tabel yang IC di mana dia pakai M1 dan N1. Itu. Sehingga untuk yang top Anda boleh cek sendiri ya. Nilainya di sini nggak saya tunjukkan. Untuk IC-nya untuk yang bagian top ketemu 0,190, di mana M1-nya 2, N1-nya 4. Ketemu 0,19. Untuk yang bagian middle, M1-nya 2, N1-nya adalah 6,5. Ketemu setara dengan 0,085. Yang bagian bottom 2 dan 9. Ketemu 0,045. Nah, setelah IC ketemu, Anda baru bisa dapatkan nilai delta sigma-nya, yaitu untuk yang top 28,5, middle 12,75, bottom 6,75. Setelah ini didapatkan semua, masukkan langsung ke rumus delta sigma average. Ini ya. Didapatkan ini. Sehingga ini sudah dapat delta sigma average-nya, baru kita masukkan ke rumusan penurunan konsolidasi primernya. Ya, ini ya. Di mana CC plus HC per 1 plus E0 log sigma aksen 0 plus delta sigma average per sigma aksen 0. CC-nya adalah 0,32. Ini ya CC-nya. HC adalah tebal lapisan lempung 2,5. 1 plus E0, E0-nya adalah 0,8. Ini adalah sigma aksen 0, ini adalah delta sigma average. Sehingga didapatkan penurunannya adalah 0,0465 meter atau 46,5 mm. Nah, itu caranya untuk mencari konsolidasi primer pada pondasi dangkal. Itu ya. Ini contohnya, contoh selanjutnya sama ini contoh selanjutnya, cuman ini dia pakai tabel, pakai grafik. Gitu ya. Saya tidak lebih suka pakai cara yang ini gitu ya, karena kalau pakai yang ini Anda masih mengira-ngira nilainya berapa dalam mencari delta P-nya gitu. Jadi kalau yang ini dia perbandingan antara kedalaman yang ditinjau dengan lebar B-nya gitu ya. Kedalaman yang ditinjau dia kalau yang bagian top dia 15 itu didapatkan dari ini ya. Dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 10. Jadi totalnya 15 dibagi dengan BB-nya itu lebarnya dia. Lebar dari ukuran pondasinya. Gitu ya. Sehingga sama dengan 3B. Nah, 3B itu di sini toh. 3B digeser ke kanan ketemu sekitar 0,55P. Nah, ini. Jadi maksud saya nilai ininya ini yang masih Anda harus perkirakan karena di sini nilainya adalah log. Gitu ya. Nilainya adalah log.
Nah, yang ini ketemu 4B berarti di sini sekitar 0,028, 5B sekitar 0,02. Di bawah sini udah dianggap 0,02. Gitu ya. Sehingga didapatkan delta P-nya sekian, P-nya didapatkan sebesar 8 kip. Oh, karena dia masih beban terpusat gitu ya. Jadi dibagi 5/5 ketemu 8 kip per feet kuadrat. Didapatkan delta P-nya ini dijadikan pound dia ya. Sehingga menjadi ini dia. Ini ketemu, udah deh langsung dapatkan berapa. Itu ya penurunan totalnya. Nah, itu dia semua materi mengenai penurunan pondasi dangkal. Mungkin saya saran agar Anda mengerjakan soal-soal ini biar Anda mencoba gitu. Karena kan Anda nanti pasti ini juga nanti akan dipakai pada saat UAS ya, UTS ya. UTS. Apabila Anda ada pertanyaan silakan langsung hubungi saya. Tidak usah ragu-ragu, silakan menghubungi saya jadi nanti kita bisa berdiskusi. Itu ya. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.